Warga perumahan Madiasri di Desa Beran, Kabupaten Ngawi digegerkan adanya penyekapan seorang ibu dan anak di kamar mandi dalam keadaan pintu terkunci pada Selasa malam. Korban diketahui bernama Rofia Tusania, berusia 23 tahun dan anaknya berusia 2 tahun, warga Desa Kuadungan Lor, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Warga yang merasa kasihan terpaksa memberikan makanan menggunakan tangga di dinding luar kamar mandi karena mendengar anaknya menangis terus-menerus dalam keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Warga juga terpaksa membuka jendela rumah milik pelaku yang bernama Susilawati untuk melihat keadaan korban yang disekap di kamar mandi. Tak berapa lama, petugas Polsek Kota Ngawi tiba di lokasi kejadian dan korban bersama pelaku dibawa ke Mapolsek setempat untuk dimintai keterangan terkait kasus penyekapan. Menurut Rofia, dirinya disekap oleh pelaku sejak jam 1 siang hingga malam hari dalam keadaan terkunci. Dirinya merasa takut saat dalam sekapan bersama anaknya yang masih kecil. Korban disekap karena menyewa sepeda motor milik pelaku, kemudian motor tersebut digadaikan dan uangnya dipakai bapaknya bernama Sukowinyono bersama temannya yang bernama Eka. Tadi kenapa disekap, Mbak? Katanya cuma buat dari rumah, tadi bilangnya mau ngambil uang. Terus sampai sana mau dijadikan apa? Tuan gitu loh, pembantu itu loh. Tapi kok malah disekap di kamar mandi. Disekapnya? Dari jam berapa disekap, Mbak? Sampai sekarang. Kondisi gelap tadi. Takut nggak, Mbak? Takut, Pak. Takut. Penyebabnya apa disekap gitu, Pak? Katanya sih yang disekap itu kabur, terus saya jadi penggantinya gitu loh, Pak. Oh, masalah apa yang ini? bermasalah sama keluarganya. Masalah apa itu ceritanya? Utang ya? Atau motor? Sewa sepeda motor. Iya. Terus sepeda motornya kemana? Saya nggak tahu. Adiknya tadi ketakutan nggak? Takutan. Digadaikan sepeda motor sama siapa? Sama itu Mbak Eka. Mbak Eka itu siapa? Yang sekarang di rumah sakit, yang tadi kabur dari rumahnya Bu Ade. Oh, itu Mbak Eka itu siapa? Saudara atau siapa? Enggak siapa-siapa, tapi dia udah mengakui memang dia yang memakai uang saya, yang memakai motor yang saya rental terus digadaikan itu ya dia. Oh, Mbak Eka itu ya. Saya malah nggak tahu apa-apa, Pak. Oh. Itu pun saya ngambil juga nggak bilang mau digadaikan, nggak. Pokoknya kan mereka kan memang namanya sudah ada, saya kira ya nggak bisa gitu, harus punya saya. Saya kan anak, Pak. Gimana pun kan bapak. Itu Eka itu siapa? Teman siapa? Teman bapak. Oh, teman bapak. Sementara menurut Susilawati, pelaku penyekapan, korban disekap karena awalnya korban menyewa sepeda motor miliknya sudah lebih dari waktu dan harus membayar. Sedangkan sepeda motor yang disewa justru digadaikan. Ia meminta korban selaku penyewa untuk bertanggung jawab. Apalagi korban tidak pernah membayar sewa dan tidak mau mengembalikan sepeda motor yang disewanya. Kamar mandi ini, dia tadi kan awalnya dia menyewa ini, sudah lebih dari waktunya, tak suruh balikin, belum dibalikin. Terus unit katanya digadaikan ya. Harusnya yang menyewa dua ya nggak harusnya mengembalikan kan dia. Jadi dia juga tidak pernah bayar sewa. Nah dia juga tidak mau mengembalikan unitnya. Nah itu kemarin katanya sudah mau diambil oleh bapaknya, sehingga dia kan bapaknya, terus dipinjamkan ke Eka katanya uang dari Yudi itu. Nah tapi katanya Mbak Eka juga uang dipakai bersama sama Pak Min sama keluarganya dari saat itu. Nah, yang punya Mbak Eka itu sudah intinya diselesaikan sama ibunya, itu pun aku harus nebus dulu, harus nebus unit-unitnya dengan jaminan tanah ibunya. Terus ini tadi Mbak Eka kan sudah janjian di Polres punya jam 2 siang. Terus ini tadi Mbak Eka ajak ke Polres, nggak mau Pak, nggak mau. Terus saya tadi aku juga nggak mau nampung jenengan. Nah, aku nggak mau nampung jenengan, harus ada kesepakatan. Nah di sini aku bertanggung jawab untuk sampean pemakan atau tempat istirahat. Nah, tapi juga di sini harus bekerja dan bergaji Pak. Nah, ada kesepakatan seperti ini. Nah, video juga dia nulis sendiri. Nah, terus ini tadi mau tak antar juga anaknya, nanti tak antar ke anggota keluarganya. Nah, selama sampai unit itu belum dikembalikan kan. Terus tadi enggak Mbak, anakku ben mel aku ae. Nah, aku juga mau keluar, mau ngurusin unit lainnya. Nah,
Daripada aku ngurusin ini terus unitku sampai hilang, ya rugi juga aku, Pak. Iya, nilainya berapa sepeda motornya, Bu? Yang disewa ini? Ini iya. Yang disewa ini atas nama ini sama suami 1, yang disewa bapaknya ada 6. Oh, ada 6, berarti 7 kendaraan yang disewa. Yang bapaknya sebagian dikembalikan, berarti yang belum kembali itu ada 5, yang bapaknya. Bapaknya. Oh, yang sudah kembali baru 1. Oh, baru 1 ya. Ini pun digadekan semua itu, Mbak. Ini tadi disaksikan sama Pak Carek, sama perangkat-perangkat lah intinya. Nah, itu menjanjikan lah ini mau dijual ke orang, monggo. Kalau mau dibeli saya, dealnya harga 100, monggo. Nah, uangnya juga untuk membayar sewa dan untuk mengambil unit yang disewa oleh mereka, anggota keluarga ini. Nah, soalnya ini... Kenapa, Bu, bisa nyewakan banyak motor itu? Kenapa, Bu? Ini kan intinya dia alasannya kan dipakai sendiri. Dipakai sendiri, katanya dipakai istrinya untuk kerja. Yang 1 dipakai untuk Pak Min itu. Nah, yang lain itu, yang nyewa itu ada orang Madiun, tapi di aku intinya itu karyawan nih Pak Min. Katanya kerjanya di warung. Ternyata ini bukan karyawan, intinya ya wis komplotan mereka. Intinya dia ternyata sudah bermasalah di Madiun karena backlist di sana sudah tidak bisa nyewa. Nyewanya itu di tempat saya, tapi 1 nama kan biasanya cuma 1 atau 2 lah maksimal. Nah, ini yang pakai itu kan namanya orang-orang, dipakai sama Pak Men langsung digadekan lah intinya. Nah, ternyata lah aku kan enggak mungkin setiap hari langsung ngecek unit lah. Kan ini awalnya juga bayar langsung 1 minggu. Nah, setelah itu tidak pernah dibayar. Nah, sampai sekarang terus unit tak suruh kembalikan, wis dipindah tangan semuanya. Ini tadi dijanjikan mau dikembalikan hari ini, sore ini semuanya. Nah, wis dikembalikan monggo Mbak, ayo nanti tak antar lah. Itu tadi Mbak kan setelah makan, terus Mbak aku tak keluar dulu. Soalnya aku tadi ada acara ke kantor desa Karangjati, ngurusin unit yang termasuk digadekan Bapak ini ada 13 unit. Nah, terus sama Bapak ini uangnya katanya dipakai Bapak sebagian, dipakai sama dipinjamkan ke orang lah intinya, yang namanya Eka. Tapi yang punya Eka ini tadi sudah sepakat Ibu Eka ini untuk dimintakan ditebus oleh saya. Kasus penyekapan ibu dan anak ini kini dalam penanganan petugas Reskrim Polsek Ngawi. Petugas juga memeriksa korban dan saksi-saksi terkait kasus tersebut. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.